Buka firman Tuhan, tema hari ini membangun visi dan misi dalam melayani Tuhan. Apa temanya? Membangun visi dan misi dalam melayani Tuhan. Loh, kok tema hari ini tentang visi misi dalam melayani Tuhan, teman-teman? Nah, bagaimana membangun visi dan misi dalam melayani Tuhan? Artinya, kamu ingin melayanimu bukan hanya kegiatan biasa. Kalin, bisikan dulu Kalin. Kalin, suaranya. Oke, kita membangun komunitas itu bukan pasti punya pelayanan. Amin. Maka tema hari ini kemarin apa? Tema kemarin adalah membangun sebuah komunitas. Sekarang kita tema kedua adalah membangun visi dan misi dalam melayani Tuhan. Lah, kenapa didasari membangun visi dan misi melayani Tuhan, teman-teman? Karena didasarkan kalau kita mau melayani Tuhan harus mempunyai visi dan misi. Amin. Artinya, kamu ingin melayanimu bukan hanya kegiatan biasa. Kita pelayanan bukan hanya kegiatan biasa, bukan rutinitas, tapi benar-benar selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Artinya teman-teman, kita harus mengerti dasar dulu. Kalau kita melayani, itu harus mengerti apa tujuan kita melayani, apa konsep kita melayani, apa kita harus melayani. Amin. Mari kita bahas dengan firman Tuhan. Contoh praktis. Yang pertama adalah pengertian dasar. Pengertian dasar yang pertama, visi dalam melayani Tuhan. Ingat, visi dalam melayani Tuhan. Visi adalah gambar ilahi tentang arah dan tujuan pelayanan yang Tuhan taruh di hati seseorang. Artinya kalau kita melayani mempunyai visi misi ilahi, yaitu tujuan kehendak Tuhan, apa kita melayani. Amin. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, visi misi menjadi liar. Kalau tidak ada terarah, visi misinya menjadi liar. Amin. Tapi kalau visi misi terarah, artinya tanpa visi dari Tuhan, pelayanan bisa kehilangan arah dan motivasi. Seringkali kita kehilangan arah dan motivasi pelayanan. Kenapa? Karena tidak memiliki visi dan misinya. Kalau visi membuat kita tetap fokus pada tujuan, bukan sekedar kegiatan. Ingat, bukan sekedar kegiatan. Amin. Misi dalam melayani Tuhan. Misi adalah tindakan nyata untuk melaksanakan visi yang Tuhan berikan. Contoh, Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadilah semua bangsa muridku. Misinya berarti bergerak dalam ketaatan, menjalankan panggilan Tuhan di ladang pelayanan. Amin. Artinya, setiap pelayanan kita punya ladang. Amin. Ladang apa? Ladangnya Tuhan. Panggilan kita di mana? Visi misi kita di mana? Talenta kita di mana? Amin. Yang kedua, langkah membangun visi dan misi dalam melayani Tuhan. Langkah pertama kita belajar. Mulailah dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebelum kita melayani Tuhan, bangunlah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bukan sekedar pelayanan doang. Amin. Visi yang sejati tidak datang keinginan manusia, tapi dari persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ingat, kita pelayanan, visi pertama kita belajar adalah mulailah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Itu kita harus membangun gimana pribadi kita dengan Tuhan. Artinya, visi sejati tidak datang keinginan manusia. Kita pelayanan itu bukan datang keinginan manusia, tetapi persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 5. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Nah, tanya jawab dalam doa. Tuhan, apakah yang mau? Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan untukmu? Di bidang pelayanan apa engkau ingin aku setia? Itu kita tanya Tuhan di dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar dan tulis apa yang Tuhan taruh di hatimu. Kita harus dengar dan taruh apa yang Tuhan taruh di hatimu. Habakuk 2 ayat 22. Habakuk 2 ayat 2. Tulislah penglihatan itu dan ukirah itu pada lolo. Artinya tulisan visi ini adalah walaupun masih sederhana, karena dari di sanalah Tuhan akan menubuhkannya. Kadang-kadang Tuhan memberi visi lewat firman Tuhan, firman yang terus berbicara kuat di hati kita. Yang kedua, beban rohani terhadap suatu jiwa atau bidang pelayanan. Yang ketiga, konfirmasi dari pemimpinan rohani. Yang ketiga, ujikanlah, pastikan visi itu sesuai dengan firman.
Yang pertama, visi dari Tuhan itu adalah selalu memuliakan Kristus, bukan manusia. Yang kedua, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus selaras kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang keempat, menumbuhkan kasih dalam pelayanan, bukan perpecahan. Itu. Yang keempat, visi yang keempat kita mau belajar. Langkah keempat adalah rumusnya ada visi berdasarkan misi. Contohnya, jika visimu melayani Tuhan dengan kasih, membawa jiwa mengenal Kristus, misinya bisa seperti ini: memberikan Injil dengan kasih dan keteladanan hidup. Kita harus memberikan keteladanan hidup dalam melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, melayani dengan rendah hati dan penuh sukacita. Kita harus melayani dengan rendah hati dan sukacita. Yang ketiga, menumbuhkan iman melalui doa. Melalui doa kita menumbuhkan iman kita, firman, dan komunitas. Yang keempat, menjadi berkat bagi orang di sekitarmu melalui pelayanan sosialmu. Amin. Melalui sosial kita. Yang langkah kelima, jalani dengan ketaatan dan ketekunan. 1 Korintus 15 ayat 58. Kejarlah pekerjaan Tuhan dengan tekun, karena jeripayamu tidak akan sia-sia dalam Tuhan. Amin. Artinya kita harus kejar pelayanan kita dengan kasih, dengan sukacita. Amin. Kenapa kita pelayanan dengan sukacita? Karena setiap pelayanan itu punya visi misinya. Visi Tuhan sering butuh proses. Jangan menyerah ketika belum terlihat hasilnya. Tuhan ingin karaktermu terbentuk lebih dahulu, baru pelayananmu berkembang. Bentuk karakter kita biar pelayanan kita berkembang. 3 ciri pelayanan yang memiliki visi dan misi dari Tuhan. Yang pertama, kita belajar didorong dengan oleh kasih, bukan ambisi. Kita didorong oleh kasih, bukan ambisi kita. Yang kedua, fokus pada penyelamatan jiwa dan bukan pemuritan. Fokus pada penyelamatan jiwa kita, bukan pemuritan. Yang ketiga, dilakukan dengan kerendahan hati dan ketulusan. Kita melayani kerendahan hati dan ketulusan kalau kita melayani. Yang keempat, dipenuhi kuasa tuntunan Roh Kudus. Kita harus dipenuhi dengan kuasa tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita kalau kita mau pelayanan. Yang kelima, menghasilkan buah yang kekal, bukan sekedar kegiatan. Kita harus bukan hanya kegiatan ibadah ini, tapi menghasilkan buahnya, buah kehidupan. Amin. Amin gak? Kalisa, Kalince. Ya. Oke, yang keempat, contoh visi misi dan misi pelayanan. Yang pertama, visi itu adalah melayani Tuhan dengan segenap hati, ketaatan untuk membawa jiwa-jiwa. Misinya mengutamakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, doa dan firman. Yang kedua, melayani dengan kasih tanpa memandang latar belakang. Kita pelayanan bukan memandang latar belakang, tapi melayani dengan kasih. Yang ketiga, membentuk pemuritan berkarakter dan seperti Yesus. Membentuk karakter seperti Yesus. Yang keempat, membangun komunitas rohani yang saling menguatkan. Yang kelima, menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan dan kasih. Nah, inti semua pelayanan ini adalah apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Pelayanan bukan tentang posisi, panggung, atau pujian, tetapi tentang ketaatan, kesetiaan, dan kasih kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau membangun pelayanan, membangun komunitas, atau membangun ibadah atau apapun, milikilah visi misi yang jelas, tujuan yang jelas kita ibadah, tujuan jelas kita melayani. Amin. Intinya tetap semangat, tetap sukacita melayani komunitas ini. Tuhan Yesus memberkati.